Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi harinya Bapa, sebelum kami beribadah, kami rindu ya Tuhan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, gembala senior kami Pak Niko beserta 4 wakilnya. Berkati juga Karayon kami Pak Budi Sastra. Berkati juga gembala tempat ini Pak Binsar beserta kedua wakilnya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Bapa. Dan Kau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, untuk membawa setiap jemaat-jemaat-Mu semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, di GBI Menteng ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa. Kami percaya Yesus, pertolongan-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, oh Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan itu ya Tuhan boleh berbuah-buah ya Tuhan. Firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman itu menjadi terang. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus, meskipun masih dalam pandemi, tapi penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan itu ada bagi bangsa kami. Kau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Bila pandemi ini boleh terjadi atas Indonesia, kami percaya rancangan Tuhan pun terjadi atas Indonesia. Penuaian besar terjadi, pencurahan Roh Kudus, api Pentakosta ketiga itu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, sampai ke pimpinan yang terendah Tuhan. Semuanya menjadi takut akan Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu tergenapi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami. Kami yang berkemenangan, kami berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan. Saya mau mengajak umat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semua ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa, hey, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Kita percaya, amin, ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, haleluya.
Mari bertepuk tangan bersama-sama. Ada kuasa Tuhan dalam pujian kami. Yeay. Haleluya. Kau bertahta Tuhan atas pujian kami. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semua ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Lagi, come on. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Ada kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami katakan kami kuat. 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 Ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Kuat, kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau Tambahkan kekuatan di hidupku. begitu Kuat, kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, urapan melimpah di hidupku. ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Tambahkan kekuatan di hidupku. Kuat, kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Hey! Kuat, kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku.
perlindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan.
Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Atas hidup kami, atas tempat dimanapun kami berada. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Alih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Tuhan, mengalir kuasa-Mu di tempat ini, di hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani kami, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. oh, mengalir dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Oh, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh ya oh Kau melawat setiap kami Tuhan. Oh Kau mendengar setiap seruan kami, Kau mendengar setiap doa kami. Haleluya. Oh, haleluya. Mengalir dari tempat maha tinggi. Mari katakan bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. oh mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini pujian sembah kami Tuhan hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi ladang yang subur siap ditabur oleh kebenaran firman. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan baik. Amin. Mari kita mendengarkan kebaikan Tuhan melalui kebenarannya. Kita bersatu dalam doa. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menunjukkan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Tuhan, kami mengerti tidak ada mujizat yang jauh lebih baik selain Kau dapatkan kami dimanapun dan kapanpun hidup dalam kebenaran. Untuk itulah kami umat tebusan-Mu menghampiri kebenaran firman-Mu supaya kami semakin diubahkan. Aku semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah. Roh Kudus, berotoritaslah. Sebab dalam nama Yesus kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah badai pasti berlalu. Ulangi, apa temanya? Badai pasti berlalu. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 7 ayat 21 sampai ayat 27. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 27 saya bacakan
kepada semua sekalian, bukan berarti Anda tidak buka Alkitab. Anda tetap buka Alkitab. Anda ikuti baca ini di tempat Anda masing-masing. Bersama-sama dengan saya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Saya lanjutkan dengan ayat 28 dan 9. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu jemaat sekalian, konteks kebenaran ini ada di Matius pasal 7. Artinya, bagian dari khotbah di bukit. Artinya, Matius pasal 5, 6 dan 7 itu pondasi kekristenan yang benar. Kalau Anda mau jadi Kristen yang awet, yang bertahan, yang kuat, Anda harus belajar Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 dengan sungguh-sungguh. Maka ini bagian dari pemuritan Yesus kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya kuat dan dapat bukan sekedar orang percaya, tetapi dapat mempercayakan hidupnya terus-menerus kepada Tuhan. Sampai titik menjadi orang kepercayaan Tuhan. Keunggulan iman ada di orang kepercayaan Tuhan. Lihat ayat 21 sampai 23. Ini mulai merubah paradigma murid-murid yang seringkali menjebak orang Kristen. Dikira ayat 22 representatif orang rohani, penuh urapan dan orang kuat. Melalui kebenaran ini Tuhan bukakan bahwa itu bukan representatif rohani, bukan representatif orang diurapi, bukan representatif orang Kristen yang kuat. Lihat ayat 21. Petrus, Yohanes dan murid-muridku, itu kira-kira gambaran. Karena khotbah di buku adalah pelajaran eksklusif kepada murid-muridnya, kepada pengikut Yesus dengan benar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Entah teriaknya Tuhan, Tuhan dalam khotbah, di dalam penyembahan, di dalam mujizat, dalam nubuat, itu semuanya bagus. Tapi itu bukan ukuran rohani. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pelaku firman Bapak Ibu. Pelaku firman itu representatif orang rohani, orang diurapi, dan orang yang kuat dalam Tuhan. Pelaku firman, jangan gagal fokus. Makanya iman tanpa perbuatan, perbuatan itu menyangkut kelakuan, pelaku. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah kemana-mana, banyak jadwal khotbah tanpa perbuatan mati. Banyak mujizat, banyak bernubuat, dan sebagainya tanpa perbuatan mati. Makanya langsung Tuhan kasih gambaran tentang contoh-contoh yang dianggap orang benar dan kuat dan hamba Tuhan luar biasa. Gagal fokus kebanyakan orang percaya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang, kalau Alkitab berkata banyak itu tidak relatif. Benar-benar banyak
Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kata bernubuat Bapak Ibu sekalian dalam bentuk kata kerja terjadi, bukan gak terjadi. Dan orang Kristen masa kini seringkali menganggap hamba Tuhan yang luar biasa kalau nubuatnya terjadi. Padahal itu bukan representatif hamba Tuhan yang luar biasa. Jangan gagal fokus. Bahkan apa? Banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, mengusir setan demi namamu. Kata mengusir setan dalam bentuk kata kerja juga terjadi. Bukan gak terjadi. Dan ini seringkali gambaran hamba Tuhan yang luar biasa penuh urapan. Bukan juga Bapak Ibu. Cara sudut pandang kita dengan Yesus seringkali beda dan kadang-kala berlawanan. Cara sudut pandang kita sama dunia masih sama. Makanya Tuhan berkata melalui Rasul Paulus kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia nih. Dunia ini kagum dengan mujizat, orang Kristen juga kagum dengan mujizat. Dunia kagum dengan lumpuh berjalan, buta celik, orang gereja juga. Enggak, kita tidak anti kesembuhan. Jangan lupa, kita tidak anti kesembuhan. Karena Alkitab juga menceritakan tentang kesembuhan. Tapi itu bukan fokus, itu alat. Jembatan. Bukan itu fokus. Kalau kita naik mobil rame-rame dari sini ke Semarang, naik mobil rame-rame pasti ketemu jembatan. Tapi karena itu bukan fokus, kita lewati. Tujuan kita Semarang. Kesembuhan, mujizat, nubuat itu jembatan bukan tujuan. Apalagi nih, Tuhan kami banyak melakukan mujizat demi namamu juga. Banyak orang salah cara sudut memandang tentang mujizat. Mujizat diperlukan dalam pelayanan. Diperlukan untuk memenangkan jiwa yang belum percaya. Tapi bagi orang yang bertumbuh yang benar, fokusnya tidak mujizat, tapi berkenan di mata Tuhan. Makanya gak heran Tuhan berkata kepada mereka yang dianggap sementara ini banyak orang Kristen, dianggap banyak sementara ini pada kalangan hamba Tuhan, itu hamba Tuhan hebat dan kuat. Enggak, Tuhan bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bertolak belakang, ironi. Maka berubahlah kita Bapak Ibu. Badai pasti berlalu, hanya terjadi kepada orang yang menyikapi iman percaya dengan benar. Badai pasti berlalu, hanya berlaku kepada orang-orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, yaitu pelaku firman. Makanya Tuhan langsung gambarkan ayat 24 dan ayat 27. Dua kelompok orang gereja. Kelompok pertama ayat 24. Kelompok kedua ayat 26. Lihat persamaannya. 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Ayat 26. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Sama-sama mendengar. Berarti mereka sama-sama, kalau konteks sekarang, sama-sama orang gereja, sama-sama orang Kristen, mungkin juga sama-sama pelayan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Setiap orang yang mendengar sama. Yang kedua beda. Kelompok pertama, dan melakukannya. Kelompok kedua, dan tidak melakukannya. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, lihatlah yang serius menurut Tuhan serius. Yang paling serius dalam hidup ini berdosa. Bukan sakit kanker. Bukan sakit kanker. Gak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Ada orang sakit kanker didoakan gak sembuh. Tetapi tetap masuk surga karena dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada orang sakit didoakan sembuh. Tetap masuk ke neraka. Karena gak percaya kepada Yesus dengan sungguh. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. 9 binasa. Jadi penting sekali kita pelaku firman. Banyak orang Kristen mendengarkan firman Tuhan tidak pelaku, bahkan sedihnya banyak kami pengkhotbah, pemberita Injil, melayani tapi tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Khotbah ke sana kemari dengan berapi-api. Khotbah dengan sungguh-sungguh gemetar-gemetar. Tapi kita pulang, istri kita gemetar sama kita.
Ini kan repot. Bapak-bapak, para pengkhotbah, para pelayan, worship leader, pemain musik. Kalau kau masih kejam, kasar sama pasanganmu, kau nggak ngerti Kristen yang benar dan kuat. Mendengar dan melakukan. Kelompok kedua, mendengar tidak melakukan. Kalau mendengar dan melakukan, apa kata Tuhan? Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ubah paradigma kita. Orang bijaksana itu bukan tergantung pintar, walaupun perlu pintar. Orang bijaksana itu bukan pendidikan tinggi, walaupun perlu pendidikan tinggi. Orang bijaksana itu bukan pangkatnya jabatan tinggi, pengacara terkenal. Bukan. Jangan samakan orang bijak menurut Tuhan identik dengan pengacara terkenal. Bukan. Orang bijak di mata Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya terus menerus. Itu orang bijak. Bijak di mata Tuhan masih beda dengan bijak menurut kita. Tetapi sebaliknya, kelompok kedua, orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, ia sama dengan orang bodoh. Samakan pikiran Kristus dengan pikiran kita, sama dengan pikiran kita dengan pikiran Kristus, pikiran kita dengan Kristus, perasaan kita dengan perasaan Kristus. Orang bodoh di mata Tuhan itu pasti bodoh. Ada anak-anak ngomong dengan kasar bapaknya, "Papa bodoh nih, pantaslah papa pendidikan SMP, saya sarjana." Halo, bodoh menurut Tuhan bukan karena orang pendidikannya rendah. Belum tentu pendidikan rendah itu bodoh. Orang bodoh kalau pendidikanmu rendah atau tinggi, tapi kau tidak pelaku firman, itu orang bodoh. Kalau bodoh menurut Tuhan itu pasti bodoh. Kalau bodoh menurut manusia itu relatif. Ada orang teman lagi ngotak-ngotik handphone, lagi ngapain itu, tiba-tiba temannya bilang, "Goblok banget sih lo, nggak bisa mengenai." Halo, kalau Anda ahli IT belum tentu Anda pinter. Kalau Anda nggak tahu gagap teknologi, belum tentu Anda bodoh. Tetapi kita kalau pelaku firman itulah yang bijak. Nggak pelaku itu yang bodoh. Kenapa? Orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir instan. Orang mendirikan rumah di pasir tinggal tancap-tancap langsung jadi. Orang membangun rumah di atas batu itu proses. Itu jangka panjang ngerjakannya. Bisa lecet-lecet tangan kita dalam melobangi batu untuk meletakkan pondasi dan tiangnya. Artinya orang kuat itu melalui proses yang sulit. Orang Kristen kalau terlalu suka instan, orang lumpuh berjalan itu instan. Tuhan langsung mendoakan orang lumpuh, saat itu juga jalan. Tuhan mendoakan orang kusta, saat itu juga sembuh. Tuhan mendoakan orang buta, saat itu juga celik. Itu mujizat Tuhan terendah. Saking terendahnya, kesembuhan gak menyelamatkan. Tetapi membuat orang pemarah jadi sabar, itu tidak bisa instan. Jangankan membuat orang pemarah sabar, orang pelit, aujubillah bin jalik, menjadi orang suka memberi, itu perlu sangkal diri, pikul salib. Itu proses gak instan. Apalagi orang sombong jadi rendah hati, itu sekolah tinggi dalam Tuhan. Sekolah yang sulit. Tapi proses itu penting. Makanya proses yang digambarkan, mendirikan rumah di batu dengan mendirikan rumah di pasir, perbedaan signifikannya proses tingkat kesulitan. Orang gereja jangan terlalu suka yang gampang-gampang. Nanti Anda jadi anak gampangan. Orang Kristen sukalah jadi murid Tuhan. Sukalah sangkal diri pikul salib. Sukalah aku makin berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah. Itu proses yang indah. Maka apa yang terjadi? Jangan lagi salah iman kita dalam Tuhan Yesus. Orang kelompok pertama, orang bijak, orang kuat dalam Tuhan, pelaku firman. Dengan orang kelompok kedua, orang bodoh, orang suka instan, orang gak pelaku firman. Catat baik-baik. Yang terjadi pada mereka sama. Saya sedih ada orang khotbah. Kalau orang kena pandemi COVID-19, orang percaya gak kena. Itu salah, ajaran gak benar itu.
Orang benar dengan orang gak benar bisa kena pandemi. Orang benar dengan orang gak benar bisa sakit jantung. Masalahnya orang benar atau gak benar. Ketika dapat masalah bagaimana respon mereka. Itu yang penting. Stefanus dilempari batu gak dipindahkan Tuhan langsung tuh. Malah mati. Tapi dia memiliki hati sikap yang benar. Kristen itu bukan karena masalah. Makanya lihat, kelompok pertama orang benar. Kelompok pertama orang mendengar firman Tuhan pelaku. Kelompok pertama orang bijak. Orang yang kuat dalam Tuhan. Kelompok kedua orang yang bodoh. Kelompok kedua orang yang mendengar firman Tuhan gak melakukannya. Orang yang instan. Masalah mereka sama. Masalah kelompok pertama ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Kepada kelompok dua. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Masalahnya sama. Jangan aneh-aneh lah. Kalau naik bahan bakar. Pertamax naik. Sama orang gak percaya dan percaya sama naiknya. Jangan Anda datang ke pom bensin ngomong sama petugas. Saya orang percaya. Maksud Bapak apa? Orang percaya tidak mengalami hal yang sama dengan dunia. Maksud Bapak apa? Mereka boleh naik pertama, saya tidak boleh naik. Maka petugas bilang apa? Bapak bukan orang percaya. Bapak orang gila. Halu, jangan aneh-aneh lah Kristen ini. Saya sedih kalau pernyataan-pernyataan. Orang percaya nggak mungkin kena pandemi COVID-19. Kan ngawur. Orang percaya nggak mungkin naik ke meja operasi. Kan ngawur. Masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Bedanya direspon. Yaitu apa? Lihat lanjutnya. Lalu angin melanda rumah itu kepada orang benar. Kepada orang gak benar. Ayat 27. Lalu angin melanda rumah itu. Sama melanda. Jangan ada bilang kena COVID-19 tapi lewat rumah kami gak kena. Melanda juga bisa melanda. Ayo dong Bapak Ibu, sehatlah pengajaran kita. Yang beda apa? Kalimat terakhir. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kelompok orang yang gak kuat, yang gak benar. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya bersyukur Tuhan perkenankan terjadi pandemi COVID-19. Supaya ada penyaringan. Sebenarnya kita tetap kuat atau rubuh. Beberapa pendeta-pendeta telepon ke saya. Pak Rituan tolong kami habis duit, kami menderita. Saya bilang, waduh khotbahmu bagus-bagus. Jemaat ada orang teriak kepada saya, jemaat gereja tertentu. Pak Rituan tolong doakan kami, anak kami sakit. Loh, berdoa dong sama gembala. Apa gembala kami hanya bilang, mana perpuluhan nanti kau dikutuk. Mana perpuluhan nanti kau dikutuk. Enggak didoakan. Karena banyak gereja-gereja enggak kuat pondasinya. Banyak kita orang percaya enggak kuat pondasinya. Karena badai pasti berlalu kalau fokus kita bukan badai. Fokus kita bukan badai. Fokus kita berkenan di mata Tuhan. Makanya gagal fokus kalau orang gereja, orang Kristen doa puasa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Itu gagal fokus. Orang beriman fokusnya bukan durasi masalah. Saya ulangi, bukan durasi masalah. Orang beriman bukan berdoa supaya cepat pandemi selesai atau lama. Bukan cepat atau lama. Tetapi orang beriman berdoa, Tuhan pandemi ini cepat atau lama. Kuatkan dan teguhkan kami. Walaupun kesulitan terjadi, kami tetap peduli kepada orang sekitar kami. Supaya dalam kesulitan pun kami tetap bisa menolong orang lain. Itu orang gak jatuh. Badai pasti berlalu dalam diri orang ini. Karena fokusnya bukan badai, bukan masalah. Makanya dalam kuliah terakhir Yesus mengajak murid-muridnya Petrus dan kawan-kawan ke bait Allah. Ditunggu sejenak. Saat itu ada janda miskin memberikan persembahan. Itu pelajaran yang excellent diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu? Lihat janda itu. Dia memberikan dari segala kekurangannya. Itu keunggulan. Benar, saya enggak menutup-nutupi.
Kami pendeta juga mengalami gangguan dalam ekonomi. Tapi nggak alasan kita untuk nggak peduli pada jemaat, nggak peduli kepada tetangga walaupun lain agama, nggak peduli kita, nggak. Tetap kita peduli. Bahkan simpanan kita bongkar, kita beli sembako. Dalam segala kekurangan pun kita bantu. Itu namanya nggak rubuh. Dalam kekurangan jadi berkat, itu momentum kesaksian di atas rata-rata. Di tengah kelebihan jadi berkat, nggak usah percaya Yesus pun banyak melakukannya. Pandemi COVID-19 ini momentum yang indah menampilkan orang benar beda dengan orang nggak benar. Sayang kalau momentum ini cepat berlalu. Nanti kita sulit membedakan mana orang benar nggak benar. Kalau di tengah kelimpahan, nggak ada masalah, tetap baik, gampang. Tapi dalam keadaan pandemi, badai tetap jadi berkat, itu keren. Makanya Bapak Ibu, seringkali kita tidak mengalami kemenangan karena fokus kita masalah. Itu yang saya bilang kepada bapak-bapak, kasihlah istrimu, ibu-ibu, tunduklah kepada suamimu. Fokus masalah. Pak pendeta, bagaimana aku kasih istriku, dia cerewet. Fokusmu badai, ya sulit berlalu. Pak pendeta, bagaimana aku tunduk pada suamiku, suamiku kasar, suka bohong. Bagaimana badai berlalu, fokus kau badai. Fokus kau Kristus. Bagaimanapun pasangan kita bapak-bapak kita tetap mengasihi dia. Karena kita mengasihi istri kita, nggak ada kaitan dengan kelakuannya. Kaitannya dengan ketaatan kepada Tuhan. Ibu-ibu tetaplah tak tunduk pada suami. Tidak ada kaitan dengan kelakuan suami. Karena kau tunduk pada suami, fokusmu Kristus. Kalau fokus kita masalah, badai bukannya berlalu. Makin lama makin mangkak dia, makin gedit badai itu. Makin lama makin gede, makin gede. Makanya gak heran sekarang ada orang kesan cerai. Bahkan pendeta pun cerai. Kecewa sama istri, akhirnya nyeleweng. Punya istri simpanan. Ya rusaklah Kristen kalau seperti ini. Karena fokusmu badai. Bagaimana aku gak nyeleweng Pak Ridwan? Istriku cerai terus, aku pulang cerai terus. Loh, jadi kau excuse dengan nyelewengmu karena istrimu cerewet? Mana pernah badai berlalu kalau fokus kita badai. Tapi kalau fokus kita Kristus, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Benar badai itu melanda rumah itu, tapi tetap tegak berdiri, lewat. Badai pasti berlalu. Makanya contoh praktis ayat terakhir. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kenapa dibandingkan dengan ahli Taurat? Karena kebenaran yang diutarakan Yesus ayat-ayat sebelumnya. Apa itu? Lihat. Matius 23. Kenapa ahli Taurat mereka? Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kenapa Tuhan bilang turuti dan lakukanlah sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, kata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, karena ajaran ahli Taurat benar, bagus. Katanya turuti dan lakukanlah segala sesuatu, bukan sebagian. Segala sesuatu yang mereka, berarti Tuhan mendukung ajaran mereka bagus. Tapi kegagalan ahli Taurat, sehingga mereka mengajar tanpa kuasa, sehingga mereka tidak punya kekuatan menghadapi badai. Apa kalimat berikutnya? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Perbedaan Yesus dengan ahli Taurat. Yesus mengajarkan karena melakukan. Ahli Taurat orang Farisi mengajarkan tapi tidak melakukan. Padahal pemahaman ahli Taurat orang Farisi benar. Bahkan ajarannya benar. Sampai Tuhan berkata turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi tidak melakukan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mendengarkan firman ini. Yang paling malang dalam hidup ini. Tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Iman tanpa perbuatan mati. Dan orang-orang seperti ini
badai terus menghantam Anda, merusak Anda, bahkan bisa binasa masuk neraka. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, kita ikuti Kristus. Sampai hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus, yaitu pelaku firman. Itulah orang-orang yang kuat, fokusnya teosentris, Yesus senternya, pusatnya. Maka orang ini badai apapun silakan melanda, kesulitan apapun silakan melanda, tetapi dia tetap tegak berdiri kuat. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di kananku, tetap kita enggak jatuh. Karena fokus kita pelaku firman Tuhan. Pertanyaan, berapa banyak perintah Tuhan yang kita ketahui? Berapa banyak kita enggak mau tahu untuk melakukannya? Ambil keputusan Bapak Ibu. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Itulah orang yang berkenan di mata Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka orang seperti ini pasti menyenangkan hati Tuhan seumur hidupnya. Ketika masa penghakiman, Tuhan berkata, "Sabaslah engkau, hambaku yang setiawan." Kata setiawan, setia menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Engkau baik dan sangat amat baik. Melalui kebenaran firman ini, sungguh Engkau sangat mengasihi kami. Supaya berubah paradigma kami, tata nilai mindset dan karakter kami Tuhan. Supaya rohani yang benar itu ketika kami menjadi pelaku firman. Khotbah tanpa pelaku firman, mengajar tanpa pelaku firman Tuhan. Banyak mujizat tanpa pelaku firman. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Maka puncak daripada kerohanian kami adalah ketika kami dengar firman Tuhan, kami renungkan siang dan malam. Dan dalam pertolongan Roh Kudus kami lakukan. Kami tidak pernah menyerah. Kalaupun gagal kami ulangi. Kalaupun gagal kami ulangi. Sampai menjadi pelaku firman itu adalah lifestyle kehidupan Kristiani kami. Sampai pelaku firman itu adalah kesukaan. Oleh karena itu Tuhan, materaikan kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Kau maksud. Roh Kudus, tolong mampukan setiap kami mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan supaya badai apapun yang kami hadapi, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pandemi, apapun, kami tetap enggak gagal fokus. Sehingga kami kuat dalam Tuhan, sehingga badai pasti berlalu. Senangkan hatimu Tuhan di dalam respon setiap jemaatmu terhadap kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, keluarga, semua para hamba-hamba Tuhan, semua para pelayan dalam gereja kami ini Tuhan. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang beruntung
karena kita dapat merasakan sukacita dan kasih-Nya dalam ibadah. Berikut kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Hari Senin kegiatan gereja kita libur. Kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa. Hari Selasa pukul 5 sore kelas Bahasa Korea atau KBK Kids bersama Julita Sonsengnim via Zoom. Pukul 8 malam kita akan bersama-sama masuk dalam prayer room. Kita akan berdoa untuk pelayanan gereja kita bersama pelayan DTD dan pelayan STC via Zoom. Selasa pukul 9 malam kita akan bersama-sama masuk dalam Azusa Street Prayer Tower atau APT. Membangun tahta, menantikan Tuhan, berdoa dan mendapatkan tuntunannya. Hari Rabu FunMed pukul 4 sore untuk kelas SD. Pukul 5.30 untuk kelas SMP bersama dengan KMI via Zoom. Dan hari Rabu pukul 8 malam kita akan bersama-sama berdoa untuk Indonesia di Healing Worship for Indonesia. Worship leader dilayani oleh PDP Insus Purba via Zoom. Untuk kegiatan gereja kita pada hari Kamis, libur. Hari Jumat pukul 3 sore kita akan bersama-sama masuk dalam Azusa Street Prayer Tower atau APT. Jumat pukul 4 sore FunMed untuk kelas SD. Pukul 5.30 FunMed untuk kelas SMP bersama dengan KMI via Zoom. Serta hari Jumat pukul 8 malam kita akan bersama-sama bertumbuh dan berfellowship bersama Bapak dan Ibu Gembala, Pendeta Binsar Sitorus dan PDM Julita Manik dengan tema Hidup Mengandalkan Tuhan, sharing firman Tuhan oleh PDM Marlo Aipasa via Zoom. Hari Sabtu worship fajar ditiadakan dikarenakan pukul 10 pelayan jemaat akan masuk dalam menara doa bersama dengan Pendeta Niku Nyotora Harjo. Namun pukul 8 pagi kita akan bersama-sama berdoa untuk kota Jakarta di doa keliling via Zoom. Sabtu pukul 3 sore berbagi bersama 5 roti 2 ikan dengan membagikan nasi kotak bagi mereka yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam berbagi dapat menghubungi Saudari Tiur atau Saudari Pucinta. Hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah online GBI Menteng via YouTube pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Binsar Sitorus disertai dengan perjamuan kudus. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat diberkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yes, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan,
Pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa kasih Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semua percaya katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.